Baik Bapak Ibu, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama operator. Acara kita di siang ini formal saja, tidak harus resmi. Kita hanya berdiskusi sejauh mana seperti agenda yang sudah kami tuangkan dalam undangan, sehingga kita rileks, tidak usah terlalu tegang. Baik, saya akan share screen saja. Sudah kami meeting, sudah. Kami timing. Baik Bapak Ibu, izin mungkin kita langsung mulai saja. Untuk terutama kita mengulang kembali mereview bagi sekolah-sekolah yang masuk dalam sekolah pengganti, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui proses dalam pengisian data SN akreditasi. Mohon di mute yang masih ini biar bisa terdengar jelas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin langsung saja saya lanjutkan. Beberapa sekolah kemarin sudah melakukan pengisian dia, cuman karena ada sekolah pengganti sehingga kami harus kembali mereview langkah-langkah dalam pengisian data SN akreditasi. Baik Bapak-bapak beserta ibu-ibu yang kami hormati, bisa langsung melihat. Baik, kita mulai saja. Baik Bapak Ibu. Izin Pampari suaranya. Sebentar ya Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, dalam Sispena yang baru ini, Sispena 20 ini, kita mengubah instrumen lama yang awalnya kita gunakan di Sispena lama telah diubah menggunakan instrumen yang baru di Sispena 20. Adapun tujuannya ialah Bapak Ibu memiliki pemahaman mengenai Sispena SM20, itu tujuan yang pertama. Yang kedua ialah memiliki keterampilan menggunakan Sispena SM 2020 untuk sekolah madrasah. Baik. Selanjutnya ialah pada saat kita akan membuka Sispena, nanti Bapak Ibu mengakses halaman atau URL http://bansm.kemendikbud.go.id/Sispena 2020. Nah,
Setelah Bapak Ibu mengakses alamat ini, bisa dilakukan menggunakan browser Google Chrome ataupun Firefox ataupun Opera, bisa disesuaikan dengan kondisi perangkat atau aplikasi yang terinstal di laptop Bapak Ibu atau komputer Bapak Ibu. Nanti silakan diakses halamannya, URL-nya. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengakses halaman tersebut, maka akan muncul form login. Nah, form login ini nanti Bapak Ibu silakan menginputkan NPSN sekolah sebagai username dan password. Nanti bila mana ada muncul notification bahwa sekolah Anda tidak masuk sasaran tahun 2020, itu berarti sekolah Bapak Ibu tidak masuk dalam sasaran piloting project. Nah, sedangkan kalau terjadi kesalahan, notifikasi yang muncul terjadi kesalahan, silahkan coba login, itu artinya berarti spasi. Biasanya itu terjadi karena kita mengopi paste NPSN sehingga ada space sedikit, akhirnya gagal login. Baik, saya lanjutkan. Nah, menu identitas ini akan muncul setelah Bapak Ibu berhasil login. Kemarin di tahun 2020 awal, di bulan Januari, kami sempat mengirimkan menyurat ke Dinas Pendidikan agar sekolah-sekolah melakukan penguploadan sertifikat, sehingga ada beberapa sekolah yang sebenarnya tidak apakah mungkin informasi dari kami tidak diterima atau tidak diteruskan oleh Dinas, sehingga yang terjadi ialah beberapa sekolah, saya ulangi, yang terjadi ialah beberapa sekolah yang harusnya tidak masuk sasaran pilot project, tapi dia masuk ke dalam sasaran pilot project karena pada saat data itu digenerate, data sertifikat mereka tidak terbaca di dalam sistem. Jadi perlu saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu, nanti setelah dilaksanakan akreditasi dan Bapak Ibu telah memiliki sertifikat, pada menu identitas di dalam Sispena itu silakan Bapak Ibu pilih ubah statusnya, status akreditasinya kapan, terus dapat nilainya apa, terus upload sertifikat tampak depan dan tampak belakang. Itu ada di menu identitas. Hal itu untuk membantu kami juga memonitoring apakah benar Bapak Ibu mendapat nilai A, B, atau C, dan diakreditasinya tahun berapa. Baik, saya lanjut. Nanti setelah Bapak Ibu login, akan setelah menu dashboard muncul, di sebelah kanan akan muncul menu-menu. Bapak Ibu nanti akan klik, setelah klik akan muncul menu untuk data isian akreditasi. Di sini fokusnya di pengisian DIA dulu. Tidak usah dihiraukan untuk yang kartu kendali, karena kartu kendali itu nanti digunakan pada saat pelaksanaan visitasi. Saya ulangi lagi, kartu kendali itu nanti digunakan pada saat pelaksanaan visitasi. Jadi fokusnya ke data isian akreditasi. Baik, nanti modelnya seperti ini. Bapak Ibu setelah mengklik tombol atau button warna biru DIA-nya, nanti akan muncul from tampilan selanjutnya. Di sini ada Bapak Ibu bisa lihat nomor butir. Nanti prosesnya ialah Bapak Ibu silakan klik nomor butir tertentu. Jadi tidak harus dikerjakan dari butir ke-1, kedua, ketiga, tidak perlu berurutan, bisa ke-1 langsung lompat ke 17, ke 24 dan selanjutnya. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu akan mengupload dokumen, perlu diperhatikan dari beberapa hasil evaluasi kami bahwa beberapa sekolah belum memilih level tetapi langsung mengupload dokumen. Itu salah ya. Jadi harus memilih level terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu memilih level, baru silahkan mengupload dokumen. Saya ulangi lagi. Langkah yang benar ialah memilih level,
Bapak Ibu silakan memilih level. Setelah pilih level, levelnya ada level 4, 3, 2, 1. Nah, seandainya Bapak Ibu memilih level 3, ini harus disesuaikan dengan realita yang ada, jangan dikarang-karang atau di ada-ada. Setelah Bapak Ibu klik, nanti akan ada uploadan, silakan Bapak Ibu upload. Baik. Baik, saya nanti modelnya seperti ini. Kita membeli level. Level kinerja itu sesuai dengan capaian kinerja yang dimiliki sekolah madrasah. Jadi nanti pada level ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, silahkan disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Nanti akan muncul pada saat Bapak Ibu memilih level 4 atau 3 atau 2 atau 1, nanti akan muncul notification, bisa dilihat seperti ini. Nanti klik OK, kalau cancel berarti Bapak Ibu tidak memilih level 4. Maksudnya jika mau diganti ke level 3, 2 bisa juga begitu Bapak Ibu. Oke. Dan sini Bapak Ibu bisa lihat unggahan dokumen. Memang kemarin pelaksanaan teknis pelaksanaan beberapa hari memang terjadi beberapa permasalahan teknis, tapi kami sudah berusaha untuk sinkron datanya. Memang kemarin itu permasalahan ialah beberapa butir yang diupload pada saat dilihat datanya berbeda. Ya, nanti proses penguploadannya silakan Bapak Ibu melihat di sini ada kolom aksi, silakan close file, memilih file. Setelah Bapak Ibu memilih file, modelnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu cari file yang akan diupload. Setelah itu Bapak Ibu klik open. Nah, selanjutnya nanti jika sudah berhasil diupload, maka status yang tadi berwarna kuning akan berubah menjadi hijau. Seperti Bapak Ibu bisa lihat. Kalau warna kuning berarti dokumennya belum terunggah, sedangkan jika warna hijau itu artinya dokumennya sudah diunggah. Nanti Bapak Ibu setiap jenjang ini berbeda butirnya. Intinya seperti yang tadi saya jelaskan, untuk sekolah-sekolah pengganti nanti bisa diisi butir-butir yang dianggap mudah. Dalam arti bila dokumennya sudah siap, jadi tidak harus berurutan uploadnya, bisa acak dari nomor 1 ke sekian, nomor sekian ke sekian. Dan juga selain itu, Sispena ini Bapak Ibu bisa login lebih dari satu pengguna. Jadi misalnya ada 2 atau 3 guru yang ditugaskan untuk mengisi data isian akreditasi, silahkan saja loginnya bersamaan lalu dieksekusi. Saya pikir itu saja yang perlu kami jelaskan untuk sekolah awal. Nah, sebagai contoh langsung saya akan simulasikan. Sebelum kita masuk ke tanya jawab sesuai dengan agenda kita. Nanti sekolah-sekolah yang sudah duluan mengisi dia akan kita sharing sebentar, karena ini saya masih menjelaskan untuk sekolah-sekolah pengganti. Di sini saya akan mencoba menggunakan sekolah dari salah satu sekolah pengganti yang kemarin sudah kami sinkron datanya. Baik, silakan nanti Bapak Ibu lihat untuk sekolah-sekolah pengganti seperti tadi di presentasi. Untuk mengakses halamannya, silakan akses ke bansm.kemendikbud.go.id Sispena 2020. Seperti ini bisa terlihat. Setelah itu silakan login menggunakan NPSN sekolah. Setelah itu Bapak Ibu klik sign in. Oke. Sampai di tahapan ini. Selanjutnya ialah kita lihat di sini ada menu dashboard dengan data isian akreditasi. Silakan diklik menu data isian akreditasi.
jika sudah, maka akan muncul dokumen sekolah dengan kolom dia dengan kartu kendali. Ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk kartu kendali diabaikan saja karena kartu kendali ini Bapak Ibu gunakan pada saat visitasi. Tapi untuk di asesmen kecukupan yang dilihat ialah pengisian data isian akreditasi. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Ini saya pakai sekolah pengganti dari SD Negeri Impres Film Kota Raja. Kenapa? Nah, Ada apanya? setelah terbuka, muncul form seperti ini untuk form butir-butirnya. Silahkan klik, maka akan muncul. Setelah Bapak Ibu klik, contohnya saya klik di butir kedua, maka akan muncul levelnya, level dianya, terus ada indikatornya, capaian kinerjanya apa. Jadi misalnya Bapak Ibu melihat di butir kedua ini adalah butir pertanyaan yang mengatakan siswa menunjukkan perilaku religius dengan bla 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 sampai di sekolah madrasah. Nah, ini menurut Bapak Ibu capaian kinerjanya level berapa? Seandainya Bapak Ibu memilih level 3, akan muncul notification, silahkan klik OK. Itu artinya Bapak Ibu memilih level 3. Lalu silahkan mengunggah dokumen yang diminta. Saya contohkan. Dokumen yang kami sarankan ialah PDF. Jadi kemarin nanti prosesnya seperti ini. Nanti sudah berhasil diunggah. Selanjutnya nanti untuk sekolah pengganti ini, untuk SD Negeri Impres Film 2 Kota Raja, silahkan ditimpa filenya. Kemarin memang beberapa kendala sudah kami respon, tapi secara teknis ya. Nah, selanjutnya silakan pindah ke butir 2, butir 3 atau butir berapapun terserah. Lalu Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Tinggal memilih levelnya. Setelah dipilih, silakan upload dokumen yang diminta. Kayak begitu. Nah, lalu jika Bapak Ibu mengakses kalau tidak salah di butir sebentar ya Bapak Ibu. Ya, bila Bapak Ibu mengakses munculnya seperti ini kok nggak ada menu uploadannya. Jadi Bapak Ibu cukup jika muncul seperti ini, cukup memilih level kinerjanya, capaiannya berapa. Misalnya 3 atau 4 atau 2 atau 1, cukup mengklik level, oke. Jadi tidak semua file diupload, dan juga jika muncul ditunjukkan saat ketika visitasi ini, Bapak Ibu tidak perlu mengupload, cukup memilih level. Setelah itu Bapak Ibu bisa melanjutkan ke butir yang lain. Nah, yang jadi pertanyaan ialah beberapa sekolah kemarin pemahaman mereka tentang penguploadan video pembelajaran dan audio. Nah, itu sebenarnya nanti kami akan jelaskan secara bersama, kita akan bahas setelah penyampaian materi awal untuk sekolah pengganti. Nah, sampai di sini untuk sekolah-sekolah pengganti, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silakan Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Ya, Bapak. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih kesempatan.
Tadi setelah waktu kami buka, di situ muncul sekolah Anda tidak termasuk sasaran tahun 2020. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Oh iya, saya share dulu. Baik, Pak. Karena jadi sudah tampil data Excel-nya. Nah, jadi yang untuk SMP YPG Sentani, SD Al Iksan, terus SD Iblis yang masih warna orange ini sedang kami sinkron. Nanti setelah kami sinkron, kami akan informasikan ke Bapak Ibu untuk melakukan pengisian dia. Yang jelas, sekolah pengganti, waktu pengisiannya dia berbeda dengan sekolah yang sudah melaksanakan pengisian dia terlebih dahulu. Seperti itu, Bapak. Ya, Pak. Jadi Baik. nanti akan muncul sekolah kami setelah kami mengikuti ini, Pak. Iya, nanti kami selesai sinkron, Bapak. Kami sedang proses sinkron. Oke, Bapak. Makasih. Baik, baik, Bapak. Silakan jika ada Bapak Ibu sekolah pengganti yang ingin menanyakan lagi, dikasih kesempatan. Baik, jika tidak ada, berarti saya lanjutkan ke slide-nya, ke simulasi penguploadan dokumen dianya. Baik, saya ulangi kembali. Jadi nanti modelnya seperti ini. Setelah Bapak Ibu login, saya ulangi. Setelah Bapak Ibu login, akan ada data tabel. Di sini ada kolom dokumen sekolah, dokumen dia, sama kartu kendali. Nah, fokus Bapak Ibu ialah memilih mengisi data dia, Nah, data dia ini sinkron secara otomatis dengan dokumen sekolah. Jadi Bapak Ibu cukup mengupload di sini, maka data dokumen sekolah akan tersinkron. Baik, kita mulai dulu dari pengisian dia. Bapak Ibu silahkan klik. Nah, setelah muncul seperti ini, form untuk butir penilaiannya, Bapak Ibu dapat mengklik di nomor-nomor butir ini. Tidak harus dimulai dari nomor 1, bisa saja Bapak Ibu memulai dari nomor 7, 8, tinggal disesuaikan saja. Nah, Bapak Ibu cukup, saya ambil sampel, saya mengklik butir nomor 3. Nah, di butir nomor 3 ini kita lihat dia tidak meminta kita mengupload dokumen, tapi dokumen itu nanti akan ditunjukkan pada saat visitasi. Yang artinya Bapak Ibu cukup memilih level capaian kinerjanya saja. Contohnya dari pertanyaan ini, yang cocok dan pantas di sekolah Bapak Ibu ialah level 3. Berarti Bapak Ibu tinggal klik, lalu klik OK. Nanti otomatis dia akan statusnya yang awalnya berwarna abu-abu ini akan berubah warna hijau. Jika belum muncul, silakan di refresh saja, nanti dia akan muncul. Ini karena saya tidak klik, nanti tinggal diubah saja. Contohnya seperti ini, ketika saya memilih level, di sini saya memilih level 4, saya klik OK. Ini kan di sini belum berubah warna hijau, tetapi saat nanti di refresh, dia akan otomatis warna hijau. Oke. Nah, lalu bagaimana jika Bapak Ibu ingin mengubah level? Tinggal dipilih contohnya level 3. Oke, otomatis dia akan jadi pada saat di refresh. Dia akan jadi level 3 di butir ketiga. Baik, sampai di sini saya rasa sudah jelas. Jika nanti ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan biar tidak terlewat. Selanjutnya, kita mencoba mengupload. Kita akan melihat butir yang ada uploadannya.
Nah, contohnya di butir nomor 6 ini, saya memilih capaian kinerja level di level 3, lalu saya mengunggah dokumen. Saran kami dokumen itu yang diupload PDF. Setelah ini, jadi harus diupload 1, 2, 3. Dokumennya disesuaikan. Nah, setelah Bapak Ibu mengunggah dokumen, nanti filenya jika salah diupload bisa ditimpa. Bapak Ibu close file, lalu mengganti filenya. Tinggal dipilih saja nanti. Dia akan menimpa filenya. Nah, awalnya size file ini kelipatan 5, 10, 15, 20 sampai 30 MB, 40 MB. Cuman ada pada saat pelaksanaannya server kami sempat down. Server, saya ulangi, pada awalnya size ini nggak dibatasin. Bapak Ibu bisa upload berapapun, cuman dalam pelaksanaannya server down sehingga terjadi perubahan di sintak codingannya. Kami melimit untuk proses penguploadan dokumennya. Jadi paling bagus saran kami untuk sekolah pengganti nanti kalau memang dokumennya besar bisa convert size-nya. Convertnya itu bisa secara online maupun offline. Bisa nanti ditanyakan ke operator masing-masing. Saya rasa Bapak Ibu operator sekolah yang biasa mengelola dapodik pasti mengerti dan sudah tahu caranya. Baik, saya lanjutkan kembali. Nanti setelah Bapak Ibu mengisi ini sampai selesai, setelah diupload sampai selesai sampai di butir 35, maka Bapak Ibu telah melakukan pengisian data isian akreditasi. Nah, nanti setelah itu, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Setelah Bapak Ibu melakukan pengisian dia, saya ambil contoh satu sekolah yang sudah menyelesaikan pengisian dia. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, saya share kembali. Oke, baik. Ini salah satu contoh sekolah yang sudah menyelesaikan pengisian data isian akreditasi dari SMA gabungan, jenjang SMA. Kita kalau lihat di dokumen sekolahnya, ini sudah ada keterangan, sudah terunggah semua. Jadi tidak perlu lagi, itu yang tadi saya sampaikan bahwa apa yang kita upload di data isian akreditasi akan digenerate, disinkron ke dokumen sekolah sesuai dengan butir-butir, butir 1, 3, 2, dan seterusnya seperti itu. Jadi jika kita melihat di data isian akreditasinya, ini semua sudah berwarna hijau, yang artinya bahwa dokumen semua sudah diunggah oleh sekolah tersebut. Nah, sampai tahapan ini cukup sampai di sini saja Bapak Ibu. Nanti yang melakukan penilaian ialah asesor yang kami tugaskan, bukan ke sekolah. Perlu saya garis bawahi dan saya tegaskan, untuk asesmen kecukupan, asesor yang ditugaskan bukan ke sekolah, tapi asesor ditugaskan melalui aplikasi Sispena dan melakukan penilaian terhadap dokumen yang Bapak Ibu upload atau unggah. Baik. Saya rasa cukup penjelasan mengenai proses pengisian data isian akreditasinya untuk sekolah pengganti. Saya kasih kesempatan, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan.
Masih sekolah pengganti yang bertanya, Kak, Pak? Iya, Bapak, kita kasih kesempatan sedikit lagi untuk sekolah pengganti, nanti baru kita yang sekolah lain yang sudah duluan mengisi dia. Oke, baik. Baik, Bapak, terima kasih. Jika memang sekolah pengganti sudah paham, nanti kami kasih kesempatan di sesi terakhir lagi. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya untuk sekolah-sekolah yang sudah mengisi dia dan mengalami kendala. Silakan, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak. Saya Pak Simon dari SD Negeri Hawaii, Sentani. Ada persoalan yang muncul di kami. Setelah kami menyelesaikan mengupdate seluruh dokumen, kami periksa kembali, dan yang jadi persoalan itu ada dokumen-dokumen sekolah lain masuk di dokumen kami. Saya kasih contoh di nomor 33. 33A itu dokumen ekskul. Program ekskul itu sudah ditimpa ulang-ulang, tetapi tetap muncul sekolah lain. Jadi yang muncul di sekolah kami itu SD Permata. Maka mungkin Pak Ampari bisa cek kembali. Bisa saja sekolah-sekolah lain seperti yang kami alami. Maka ini mungkin yang lebih diperhatikan oleh tim, bahwa sekolah-sekolah pasti sudah mengirim dokumen sendiri. Tetapi ternyata bisa dokumen sekolah lain bisa masuk di dokumen kami. Jadi itu saja persoalan kami yang kami hadapi sampai dengan saat ini. Kami saat ini lagi timpa yang nomor 33 tetapi tidak ada perubahan. Jadi mohon mungkin Pak Ampari bisa. Jadi memang ada beberapa dokumen-dokumen juga yang masih bergantian di nomor-nomor lain. Sehingga mungkin kalau toh kami mungkin japri atau apa, sehingga kami mungkin bisa dibantu untuk melihat kembali. Karena jangan sampai sudah kami upload semua, ternyata di dalamnya lain. Nah ini yang kami temukan dalam pengisian kami di SD Negeri Hawaii Sentani. Itu saja Pak Ampari, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Saya langsung tanggapi saja. Nanti setelah saya tanggapi, silakan dikasih kesempatan lagi untuk sekolah-sekolah yang lain. Baik, Pak Simon, izin saya langsung share screen. Ini Bapak kendala di Butir 33A. Butir 33A ya. Sebentar. Oke, baik. Ini tadi saya sudah lihat butir 33 di dokumen 1, 2 atau 3, Bapak. Dokumen 1. Dokumen 1. Ini kan kegiatan ekstrakurikuler, ketika kita lihat Ya. sudah kembali normal ya Bapak. Kemarin itu memang kami lagi sinkron data, kami lagi perbaiki di sisi teknis untuk codingannya. Jadi memang pada saat diakses kami open semua, jadi beberapa dokumen itu sempat masuk ke ruang-ruang yang berbeda. Cuman kalau secara teknisnya ada istilah primary key untuk NPSN. Jadi begitu Bapak Ibu upload, ketika kami generate sudah kembali ke masing-masing kelasnya kayak gitu. Jadi saya rasa itu Pak, masalah ini, teknisnya. Setelah kami buka, sementara kami buka yang kami punya, yang 33A. Baik, yang Bapak. muncul itu SD lain. Tapi Bapak punya. Tidak. Iya, Bapak. Jadi gini, Bapak. Jadi gini. Ini kan Bapak SD Impress apa? Hawaii ya? Ya. Itu browser Bapak. Silakan di clear browse, dihapus chestnya, dihapus historinya, lalu Bapak coba akses, pasti bisa. Oke. Yang penting artinya di tim di sana itu munculnya itu sesuai dengan harapan kami. Betul Bapak. Seperti tadi yang cuman kami kenapa tidak menjelaskan di grup, karena kami juga
membantu yang lain. Jadi beberapa pertanyaan terlewat. Makanya dengan adanya FGD ini, diskusi ini sehingga menjawab ke kecemasan Bapak Ibu begitu. Oke, ya. Baik. Ya, bisa diterima Pak Ampari. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan, ada yang lain? Ya, saya Pak. Silakan Bapak. Ini saya Juli Yasmin dari SMA Negeri 1 Sarmi. Ya begini Pak, sekolah kami sudah kemarin sudah terlanjur upload, sudah semua. Namun kami lupa terlebih dahulu belum klik levelnya. Nah itu solusinya seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik Bapak, kemarin memang sudah kami lihat, saya langsung menanggapi beberapa sekolah selain di Provinsi Papua, provinsi lain juga seperti itu, sudah kami implementasikan di codingannya, jadi Bapak silakan nanti saja langsung mengklik levelnya, tidak usah lagi. Jika sudah terlanjur, langsung klik levelnya aja Pak? Iya. Oh iya nanti, Pak. Ketika Bapak klik level, nanti muncul notification, Bapak tinggal klik OK, setelah itu Bapak refresh, nanti dia sudah berwarna hijau kayak gitu. Oh gitu Pak. Oke, makasih Pak. Ya, Bapak. Sama-sama Bapak. Silakan Bapak Ibu yang mengalami kendala baik secara teknis, yang kemarin mungkin tidak sempat kami jawab di WhatsApp grup. Izin Pak dengan Ibu Kelasina SMP 2 Sentani. Siap Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan. Saya minta maaf tadi saya tidak ikut dari awal, tapi saya coba buka kami punya Sispena. Tulisannya di sini sekolah Anda tidak termasuk sasaran tahun 2020. Sama seperti tadi pertanyaan Pak David, hanya kami ini apa sekolah pengganti ataukah memang kemarin kami ikut yang uji coba Pak? Terima kasih Pak. Baik Ibu, saya menanggapi. Memang waktu kemarin kan beberapa sekolah juga sudah melaksanakan uji coba. Nah, cuman kalau yang untuk piloting project ini, saya semalam berdiskusi dengan Pak Supri. Jadi beberapa sekolah ini, yang intinya data di Excel ini khusus untuk sekolah yang warna orange ini, sedang kami sinkron datanya, nanti otomatis bisa akan akses ke dalam Sispena. Dan juga nanti untuk pengisian dia dikasih kesempatan. Beda dengan dalam arti tidak seperti sekolah-sekolah yang sudah mengisi dia. Jadi nanti Ibu mereka bisa login. Oh siap baik Pak. Ya, terima kasih. Siap, makasih Pak. Ini sudah dari tadi nih. Iya Pak. Ya pengenanya bagaimana? Sudah. Silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin yang perlu saya sampaikan begini. Jadi kita punya proses pelaksanaan. Saya share screen dulu. Biar Bapak-Bapak bisa dan Bapak Ibu bisa lihat. Baik. Baik, mungkin ini yang perlu sebentar ya. Oke. Nah,
mungkin bagian ini saja yang perlu saya jelaskan. Jadi nanti di poin nomor 2 ini asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Nah, asesmen kecukupan ini bukan visitasi, bukan pelaksanaan akreditasi, visitasi, penilaian ke sekolah Bapak Ibu, bukan. Jadi, Bapak Ibu mengisi data isian akreditasi ini sebagai syarat untuk dinyatakan bahwa memenuhi langkah-langkah atau memenuhi prosedur, memenuhi persyaratan untuk dinyatakan layak sekolah Bapak Ibu itu layak untuk divisitasi atau tidak. Jadi dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload itu sebagai penentu bahwa sekolah Bapak Ibu layak atau tidak. Jadi di dalam asesmen kecukupan ini asesor tidak ke sekolah. Perlu saya tegaskan. Asesor tidak ke sekolah. Asesor cukup mengakses Sispena, lalu asesor melakukan penilaian melalui dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload. Jadi tidak ada proses asesor turun ke sekolah, karena kemarin di grup WhatsApp itu katanya ada mau kunjungan dari Musamus, itu saya sendiri juga heran karena kami belum menerbitkan SPT, jadi tidak ada namanya asesor turun ke sekolah. Nah, nanti pada saat setelah di asesmen kecukupan ini Bapak Ibu dinyatakan layak untuk divisitasi, baru Bapak Ibu bisa sampai ke tahapan ketiga sini. Nah, proses di tahapan ketiga ini dilakukan secara daring atau secara online, tatap muka virtual. Tidak ada tatap muka secara langsung ataupun asesor turun ke sekolah Bapak Ibu. Itu tidak ada. Jadi perlu kami tegaskan, proses visitasi tidak ada dilakukan secara offline ataupun tatap muka, turun langsung. Semua proses visitasi tahun 2020 untuk ISP 2020 dilakukan secara daring. Mungkin itu yang perlu saya tegaskan, karena beberapa informasi di WhatsApp katanya asesor ada yang mau turun begini-begini, itu tidak benar ya. Jadi asesor turun itu berdasarkan SPT yang dikeluarkan oleh Ban SM provinsi. Jika tidak ada SPT, maka itu ilegal. Itu yang perlu saya tegaskan. Jadi nanti Bapak Ibu setelah melakukan pengisian akan ada namanya asesmen kecukupan. Nah, setelah asesmen kecukupan ini dinilai dan dinyatakan Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu layak untuk divisitasi, maka sekolah Bapak Ibu akan divisitasi oleh asesor, yaitu di poin 3 ini. Nanti setelah divisitasi akan ada validasi. Di poin 4, setelah divalidasi, nanti akan ada verifikasi di poin 5, di poin 6 ialah penetapan hasil dan rekomendasi, di poin 7 pengumuman hasil dan penerbitan sertifikat. Nah, ada hal lagi yang unik, untuk tahun 2019, saya ulangi, untuk tahun 2019 ke bawah, jadi 2019, 2018, ada yang membedakan. Kalau 2019 seluruh sertifikat sekolah madrasah itu secara elektronik, tidak manual, sedangkan 2018 ke bawah itu sertifikatnya manual. Jadi ini yang perlu saya tegaskan lagi, sertifikat akreditasi untuk satuan pendidikan sekolah madrasah maupun SPK itu di tahun 2019 itu bisa diakses secara online, secara elektronik. Jadi lebih memudahkan kami maupun instansi yang berkepentingan ataupun dari mana untuk mengetahui status akreditasi sekolah Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk 2018 ke bawah, 2018, 17, 15 dan seterusnya ke bawah itu sertifikatnya masih manual, sehingga kadang-kadang terjadi
miss ya, terjadi miss ya. Padahal sekolah sudah memiliki sertifikat, tetapi kami tidak mendapat data itu karena sekolah tidak mengupload ke dalam profil di aplikasi Sispena. Kayak begitu Bapak Ibu. Sehingga kami mohon nanti bila mana Bapak Ibu sekolah-sekolah ini, 70 sekolah ini semua diakreditasi, setelah itu tolong jangan lupa nanti untuk mengupload sertifikat Bapak Ibu ke Sispena 20, bukan Sispena yang lama. Baik Bapak Ibu, itu yang perlu saya jelaskan. Nah nanti di assessment itu dilakukan 2 hari. Jadi asesor tidak ke sekolah, saya ulangi, assessment kecukupan, asesor tidak ke sekolah, asesor cukup melakukan melalui Sispena. Skenarionya atau langkah-langkahnya nanti pada saat asesor menilai, dia cukup login ke dalam Sispena menggunakan NIA asesor, nanti otomatis akan muncul nama sekolah asesor siapa yang ditugaskan ke sekolah itu, otomatis muncul di akun asesor tersebut, lalu asesor akan melakukan penilaian. Jadi hasil itu yang akan kami rapatkan untuk menentukan bahwa apakah sekolah Bapak Ibu layak atau tidak divisitasi. Seperti itu Bapak Ibu. Dari penjelasan saya, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak. Dari saya Pak Simon. Iya Bapak, silakan. Terima kasih atas penjelasannya. Ini sangat baik bagi kami yang sudah mengisi dia. Nah, mungkin ini juga yang perlu mungkin diinikan ke asesor, bahwa bisa saja dalam akhir-akhir misalnya kami akan divisitasi. Lalu pada saat dokumen kami masuk ke asesor, lalu masih ada dokumen-dokumen yang bergantian atau salah kamar. Nah ini mungkin yang harus mungkin disampaikan kepada asesor. Kami sih tidak ada kepentingan lain, tetapi paling tidak bahwa andaikan kami divisit, lalu asesor menemukan dokumen-dokumen yang tidak sesuai, tetapi dia bergeser ke nomor-nomor yang lain, maka itu mungkin perlu dari panitia di provinsi untuk memberikan penjelasan dengan baik kepada asesor, sehingga sekolah-sekolah yang masuk ini tidak mungkin tidak dirugikan karena mungkin lihat bahwa ini tidak cocok, langsung mereka lewatkan begitu saja. Dokumen ini tidak pas dengan itu, mereka lewatkan saja. Nah ini kan apalagi kita sudah bekerja begitu keras untuk mempersiapkan akreditasi ini, maka lewat Pak Ampari mungkin bisa menyampaikan kepada tim, apabila visit itu mungkin dilihat kembali itu pergeseran dokumen yang kemungkinan saja bisa terjadi. Jadi itu saja Pak usulan saya. Terima kasih. Baik Bapak. Ya, jadi perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu juga, setelah pertemuan ini kami melanjutkan kegiatan kami pertemuan dengan asesor, sehingga yang Bapak Simon sampaikan akan saya langsung sampaikan, sehingga sekolah merasa tenang dan juga seperti tadi harapan kita tidak ada pihak yang dirugikan. Itu pasti Bapak akan saya sampaikan. Terima kasih masukannya Bapak. Oke, sama-sama Pak. Silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Izin Bapak, maaf ini saya ulang lagi. Baik Ibu, silakan. Siapa hubungan dengan mengupload sertifikat, kami punya sertifikat yang asli itu sudah terbakar di tahun 2016 bersamaan dengan kantor guru. Apakah itu tidak berpengaruh ketika kami upload yang fotokopi? Itu yang pertama. Yang kedua, kami memang kemarin sudah mencoba isi, tapi setelah kami lihat ada yang salah-salah kamar. Jadi kami akan memperbaiki, kami akan mengedit, itu bolehkah? Terima kasih Pak Ampari, Tuhan. Selamat sore.
Baik Ibu, terima kasih Bu. Saya langsung menanggapi. Jadi ini kita seperti yang sama-sama diskusi. Siap. Mungkin kalau saya lupa silahkan lagi Bapak Ibu ingatkan. Karena kita sifatnya diskusi. Jadi begini, mengenai poin yang pertama yang Ibu tanyakan, apakah bisa sertifikat fotokopian? Bisa Ibu. Oh siap, terima kasih Pak. Saya bilang bisa. Siap, makasih. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, Ibu juga menanyakan mengenai waktu saat uji coba ya Ibu. Iya betul. Ya, jadi begini Bapak Ibu, perlu saya feedback kembali. Jadi begini, kita ini yang dari awalnya 8 standar, kita berubah istilahnya, kita lebih meminimalis menjadi ke 4 standar. Jadi tentu saja dalam proses perubahan itu pasti ada kendala, maupun secara teknis itu pasti Bapak Ibu, karena kita bukan satu kabupaten kota tapi seluruh Indonesia. Jadi kami juga walaupun kami tahu pasti ada banyak kritikan, saran dan masukan, tapi kami selalu berusaha memberikan terbaik untuk pelayanan khususnya di Papua untuk pelayanan akreditasi Bapak Ibu. Jadi kami juga mungkin ada hal-hal yang secara teknis kami mohon maaf, cuman kami pastikan bahwa semakin kedepannya kami akan selalu membenahi baik dari sisi administrasi maupun sistem dan aplikasi kayak begitu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ke Bapak Ibu. Siap, makasih Terima Pak. kasih. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Halo, selamat siang Bapak. Iya, silakan. Iya, saya dari SMA Negeri 1 Nabire. Saya hanya mau memastikan Pak, jadi semua dokumen yang kemarin kami sudah upload, tidak usah kami upload ulang lagi ya Pak ya? Karena kan sudah perbaikan aplikasi, berarti semua dokumen yang kami upload sudah masuk ke posnya masing-masing, ke NPSN-nya masing-masing. Gitu ya Pak? Betul Ibu. Jadi gini, saya jelaskan. Memang kemarin itu tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, cuman saya ulang kembali. Jadi kemarin itu memang kita ada perubahan dari sisi teknis untuk aplikasi. Kalau bahasa ininya itu bahasa pemrograman, ada perubahan di codingannya. Jadi tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena setiap sekolah memiliki satu NPSN. Jadi primary key-nya itu NPSN sekolah, sehingga begitu Bapak Ibu login itu kami sudah petakan teknisnya seperti itu. Jadi setelah kami generate kembali, kami sinkron kembali dokumen-dokumen yang tadi berantakan sudah kembali ke kelasnya, plot-plotnya masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Tapi nanti kami cek kembali apakah mungkin ada sekolah yang terlewat. Tapi seingat saya hasil pemantauan kami sudah baik, jalan kembali. Itu yang kalau tidak salah Nabire punya, saya sudah cek juga, sudah kembali itu Nabire. SMA 1 Nabire ya. Sudah kembali. Oh iya Bapak. Iya. Iya. Baik Ibu. Oke Pak, terima kasih. Itu saja. Iya Ibu, sama-sama. Baik Bapak Ibu, mungkin saya menampilkan lagi kita punya timeline. Ini jadi acuan buat Bapak Ibu timelinenya, karena ini juga sebagai bentuk transparansi publik dalam pelayanan akreditasi. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke, baik. Ini timeline kami. Sorry. Sebentar ya. Baik. Ini timeline kami, jadi pengisian dia sudah dilakukan, nanti 21 kita FGD yang sedang kita langsungkan, sekalian kita penerbitan SPT untuk assessment, pelaksanaan assessment di hari pertama tanggal 23, pelaksanaan assessment di hari kedua tanggal 24, tanggal 25 kita menunggu hasil untuk menentukan sekolah-sekolah mana yang layak untuk divisitasi dan tidak.
tanggal 26 kita visitasi hari pertama, tanggal 27 hari kedua di tahap pertama, tanggal 28 kita menunggu hasil, tanggal 30 kita visitasi tahap kedua hari pertama, tanggal 1 Desember kita tidak ada kegiatan karena kita tahu jangan sampai terjadi hal-hal yang itu, jadi kita lanjut di tanggal 2 Desember visitasi hari kedua. Itu deadline-nya. Yang selebihnya kegiatan di Banesem. Jadi kalau untuk Bapak Ibu silahkan dilihat kembali, saya ulang. Nanti akan kami share. Tenang aja Bapak Ibu, nanti kami akan share data ini. Jadi pengisian dia, Bapak Ibu bisa lihat. Pengisian dia sudah dimulai dari tanggal 11 nanti sampai tanggal 21 yang sedang kita laksanakan FGD. 22 kami mapping, hari Minggu besok kami tetap bekerja, kami mapping. 23 pelaksanaan asesmen tahap pertama hari ke-1. Ini nanti sekolah-sekolah yang sudah selesai mengisi dia akan diperiksa oleh asesor. Jadi asesor bukan turun ke sekolah Bapak Ibu, asesmen kecukupan itu cuman asesor melihat dokumen yang diupload Bapak Ibu, bukan mereka turun ke sekolah Bapak Ibu. Asesor turun nanti itu pada saat visitasi. Tapi nanti di tanggal 25 November ini ditentukan apakah sekolah Bapak Ibu layak atau tidak, kayak gitu. Kalau dinyatakan layak baru 26-27-nya akan divisit. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi awalnya kita merencanakan 3 tahap, cuman karena ada perubahan makanya sehingga kita ubah jadi 2 tahap. Dan juga ini kami agak undur karena kami menunggu permen yang sudah ditandatangani oleh Menteri. Jadi sudah sah. Jadi ISP 2020 ini sudah sah. Sudah ditandatangani oleh Pak Menteri. Jadi nanti visitasi tahap kedua itu di tanggal 30 dan di tanggal 2 Desember. 30 November dan tanggal 2 Desember. Sudah. Sampai di sini kegiatan selesai untuk pihak sekolah. Selanjutnya itu kegiatan kami. Kami akan melakukan validasi sampai akan kegiatan rakorda. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan sebagai bentuk transparansi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan mengenai nanti bagaimana tentang visitasi atau bagaimana tentang asesmen atau bagaimana kita menunggu hasil, bagaimana terserah. Silakan ditanyakan, kita sambil berdiskusi. Pak, selamat sore. Ya Bapak, sore. Selamat sore. Ya. Dari SD Polder, Pak. SD Polder Merauke. Oh ya, Bapak, selamat sore. Gimana, Pak? Saya memohon maaf, saya tadi terlambat masuk, jadi mungkin buat materinya. Jadi saya mau tanyakan begini, Pak, yang SD Polder itu kan masa berlakunya akreditasi kan sampai tahun 2022, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Oke, baik Bapak, siap. Saya langsung tanggapi. Jadi Bapak lihat, kami sudah mendata sekolah-sekolah yang sudah sampai 2022 sudah kami change. Termasuk SD Polder sudah kami change. Jadi nanti begini, sekolah-sekolah ini yang masih berlaku sampai 2022, jika sudah melakukan pengisian dia, datanya akan tersimpan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan pengisiannya pada saat sekolah Bapak Ibu akan diakreditasi pada saat masa sertifikat sudah habis. Ya. Kira-kira itu Bapak? Atau masih masih ada, Pak? Silakan, kira-kira Bapak. Begini, Pak. Kalau pengisian dia yang kemarin kita isi, yang sudah kita isi, itu pada saat nanti akreditasi kita mungkin bisa diganti, Pak ya?
Mungkin ada, ini salah nanti pada saat nanti tahun 2. Bisa Bapak. Oh bisa ya. Bisa. Jadi kita yang untuk dari stakeholder sampai di sini aja Pak ya. Benar Bapak. Setidaknya ada apa? Bapak mereka sudah ikut dalam pelaksanaan instrumen terbaru ISP 2020 Bapak. Karena semua sekolah akan mengarah ke instrumen ISP 2020 ini Bapak. Jadi sudah tidak menggunakan Sispena yang lama, semua menggunakan Sispena yang baru. Jadi bapak mereka yang sudah masuk duluan ini sudah dapat pengalaman terlebih dahulu, kayak begitu Bapak. Iya. Halo. Terus lagi. Silakan Bapak Ibu. Diskusi ini fleksibel ya Bapak Ibu, jadi tidak resmi, jadi tidak usah tegang. Kalau Bapak Ibu punya kendala yang ini silakan saja ditanyakan. Mungkin dokumen Pak. Silakan Bapak. Saya coba review kembali. Jadi begini Bapak Ibu, yang kemarin mengenai permasalahan teknis, pada saat Bapak Ibu mengupload dokumen, terus tiba-tiba dokumen itu pindah-pindah kamar, misalnya di level butir pertama, dokumen ke 1, 2, 3, tahu-tahu pada saat buka yang muncul ialah dokumen di butir yang lain, di unggahan nomor sekian yang lain. Saya sampaikan bahwa kami sudah perbaiki, kami sudah generate kembali. Jadi nanti pada saat asesor melakukan assessment kecukupan, itu sudah normal kembali. Nah, terus untuk Bapak Ibu yang dokumennya masih muncul tidak sesuai dengan butir yang sudah diupload, silakan dijapri biar kami cross check kembali, biar nanti kami infokan lagi. Karena tadi malam sampai subuh kalau tidak salah itu sudah saya lihat semua. Nah itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya tegaskan bahwa dalam assessment kecukupan itu tidak ada pertemuan antara pihak sekolah dengan asesor secara langsung. Saya ulangi, dalam pelaksanaan assessment kecukupan tidak ada pertemuan antara asesor dengan pihak sekolah. Jadi, asesor melakukan assessment kecukupan melalui aplikasi Sispena 20. Asesor nanti pada saat assessment, jika ada dokumen yang kurang, itu nanti akan ditanyakan pada saat visitasi. Saya ulangi, akan ditanyakan pada saat visitasi. Bukan pada saat assessment terus asesor turun ke sekolah Bapak Ibu, itu tidak dibenarkan. Assessment kecukupan tidak ada tatap muka antara asesor dengan pihak sekolah. Tapi ada ke kios. Ada Zoom yang kemarin itu untuk akreditasi. Oh. Baik. Nah, selanjutnya saya ada pertanyaan lagi ini. Silakan Bapak Ibu kalau tidak bisa sampaikan lewat audio voice, bisa langsung lewat chat juga. Hasil verifikasi terakhir yang akreditasinya tolong dibagikan. Saya sudah foto itu, nanti saya foto kembali data Excel-nya, atau mungkin saya share saja biar bisa dilihat.
Awas. Sengaja sekali Papa Cakil ini. Baik. Jika sudah saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu juga tadi sudah melihat. Jadi itu sebagai bentuk transparansi kami. Kami tidak ada menyembunyikan sesuatu atau mengatur skenario sesuatu dalam pelaksanaan, tidak Bapak Ibu. Semua kami laksanakan secara transparan. Baik, jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti untuk asesmen kecukupan, asesor tidak akan turun atau datang langsung ke sekolah Bapak Ibu, tapi dilakukan melalui aplikasi Sispena. Itu yang pertama. Jadi kalau ada asesor yang bilang dia mau ke sekolah atau dia mau turun, itu tidak dibenarkan. Karena SPT yang kami keluarkan, SPT untuk pelaksanaan kegiatan secara daring, bukan luring. Selanjutnya, untuk visitasi juga nanti, visitasi dilaksanakan secara daring. Jadi hal-hal yang perlu Bapak Ibu siapkan sesuai dengan panduan materi yang sudah kami sharing. Pastikan koneksi internet cukup stabil. Nanti temu awal kita akan temu semua dalam Zoom. Setelah itu, nanti akan di breakout room per sekolah. Setelah di breakout room, nanti akan ada sesi penggalian data observasi sampai wawancara dan sebagainya. Silakan dilakukan dengan asesor. Selanjutnya nanti akan ada pengisian angket. Setelah itu nanti Bapak Ibu mengisi angket keterwakilan. Selanjutnya nanti akan ada penilaian proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu melalui media virtual. Jadi yang diupload Bapak Ibu misalnya RPP Bahasa Indonesia nanti tunjukin pada saat asesor akan melihat proses pembelajaran. Jadi yang diupload ialah yang ditunjukkan. Misalnya yang diupload PPKN berarti mata pelajaran PPKN yang diajarkan. Bahasa Inggris yang diajarkan, seperti itu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, minta maaf ini saya terus karena Silakan. maaf Pak, ini saya masih kembali mengenai poin-poin butir-butir itu yang kemarin kami uji coba. Ada beberapa yang kami tidak isi. Setelah itu minta maaf karena kami tidak ada info lagi. Kami sibuk lagi dengan SPMI sehingga kami tidak lihat kembali lagi. Setelah tadi malam ini saya dikasih tahu, tapi saya tidak buka HP. Tadi pagi baru saya tahu. Jadi setelah saya periksa-periksa, kami punya poin itu 8 kami belum isi, 15, 17, 35. Ini bagaimana ya? Kalau saya lihat dari waktu-waktunya itu, sudah sangat mepet. Apakah kita yang sudah uji coba ini, kita terakhir hari ini atau kita masih bisa untuk mengupload lagi? Karena sebenarnya ada, tapi karena kemarin kami waktu yang begitu mepet, sehingga kami tidak kumpul. Seperti itu Pak. Minta maaf ini saya terus masuk. Terima kasih banyak buat penjelasannya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Saya langsung menanggapi. Jadi untuk sekolah pengganti, dikasih kesempatan terus mengisi dia. Silakan Ibu mereka upload, silakan. Dan juga untuk sekolah yang sudah dalam proses pengisian dia, silakan dia isi saja. Jadi nanti kami akan manage tahap 1 dan tahap 2. Sekolah yang sudah siap akan kami masukkan di tahap 1, sedangkan yang dalam proses pengisian akan kami masukkan di dalam tahap 2. Biar pemerataan semua, agar semua pihak dalam arti pihak sekolah tidak merasa dirugikan karena kami
deadline. Kami juga mengerti banyak kegiatan sekolah, sekolah model dan sebagainya, sehingga itu sudah kami atur sesuai dengan jadwal. Silakan Ibu, mereka lakukan pengisian saja. Hormat Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu sudah cukup puas dengan penjelasan kami, Awalnya kan iya seperti kalau PPKM. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, sore Bapak, silakan. Ya, dari SMP 1 Tanah Merah Pak, izin bertanya. Silakan Bapak. Terkait dengan RPP, apakah cuma satu mata pelajaran yang diupload atau beberapa mata pelajaran ya? Baik Bapak, saya langsung menanggapi. RPP itu kan kemarin saya sudah kirim file Excel-nya. Untuk jenjang SD sudah ditentukan mata pelajaran ini, mata pelajaran ini, SMP mata pelajaran ini, jadi mata pelajaran inti saja, diwakilkan saja, tidak perlu semuanya. Bagusan itu Bapak Ibu upload bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, itu sudah cukup mewakili, tidak perlu semuanya. Nanti ditunjukkan semuanya itu pada saat visitasi kalau ditanya. Kalau tidak ditanya hasil ya berarti sudah aman, kira-kira begitu Bapak. Oke, baik Pak, terima kasih. Lanjut lagi Pak, masih bisa ini. Terkait dengan pengiriman video itu Pak, kira-kira langkahnya seperti apa ya? Baik, Bapak, jadi gini, untuk video itu nanti ditunjukkan pada saat pelaksanaan visitasi. Jadi file itu sebenarnya file PDF. Kalau kita baca cermati baik-baik, Bapak Ibu silakan menempel capture image dalam file PDF atau tidak ketik aja di Office dulu. Setelah Bapak Ibu ketik di Office, nanti Bapak Ibu bisa print to PDF. Setelah itu Bapak Ibu tinggal upload file PDF-nya. Jadi dalam file PDF itu dilampirkan capture gambar, capture video, capture kegiatan, seperti itu model Bapak Ibu. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu, saya menanggapi satu pertanyaan lagi ini melalui chat ini. Bagaimana dengan proses akreditasi sekolah yang tidak lolos asesmen kecukupan? Apakah akan masuk di tahap berikutnya setelah uji coba ini? Bapak Ibu, perlu saya jelaskan, ini bukan uji coba. Ini kegiatan resmi. Uji coba sudah kami laksanakan bulan kemarin. Jadi sekolah yang tidak lolos dalam asesmen kecukupan tidak akan mempengaruhi status akreditasinya, tidak akan mempengaruhi sertifikat yang sudah ada, tidak akan mempengaruhi. Apakah nanti dia akan lolos apakah nanti dia akan masuk di tahap berikutnya? Ya, jika memang kami Provinsi Papua dapat kuota akreditasi tahun depan besar, lebih dari kayak tahun-tahun sebelumnya sampai 500-an, pasti kami akan memasukkan Bapak Ibu. Karena dengan pertimbangan Bapak Ibu sudah mengikuti tahapan untuk penyesuaian dalam instrumen terbaru, instrumen ISP 2020, jadi sudah ada pemahaman dibandingkan sekolah lain yang nanti akan kami masukkan dalam kegiatan sosialisasi, kira-kira begitu. YPPI.
untuk YPPI Gradus ya, saya bacakan saja di chat. Saya langsung menanggapi. Silakan dikoordinasikan dengan Dewan Guru, lebih cepat lebih bagus. Bisa dibentuk tim dari kebijakan kepala sekolah saja. Pengisian dia masih bisa dilakukan. Silakan Bapak Ibu mengisi. Yang belum selesai atau merasa baru mau start, silakan dilakukan saja. Kami terus memantau proses pengisian dia yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya, tidak sampai hanya di tanggal 21 November pengisian dianya, silakan masih bisa mengisi dia, dilakukan bagi sekolah yang baru, bagi sekolah pengganti silakan nanti setelah bisa berhasil login, setelah kami sinkron silakan login, dan bagi sekolah yang sudah lama diinfokan tapi baru mau memulai pengisian dia silakan. Intinya sebisa mungkin dibentuk tim, itu sebenarnya kebijakan dari kepala sekolah untuk memanage hal ini. Jadi dibentuk tim, diatur sama Dewan Guru dan operatornya, lalu dilakukan pengisian dia. Nanti boleh dijapri ke teman saya untuk SD Impres Mopa baru. Bisa dijapri. Bisa dijapri ke saya juga sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, mengingat kami juga akan ada pertemuan dengan Bapak Ibu asesor, saya pikir walaupun kita di undangannya itu akan dilaksanakan masih ada waktunya, cuman kami izin mengakhiri kegiatan FGD ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktu. Semoga proses pelaksanaan akreditasi kita di tahun 2020 ini berjalan dengan lancar dan tanpa terkendala sesuatu apapun. Terima kasih, selamat sore, Tuhan berkati, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sore.